pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Luar biasa. Terima kasih sudah sehat-sehat untuk Ibu. Baik, hari ini kita akan memulaikan proses pembelajaran kita. Dan sebelum itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa yang dipimpin oleh siapa yang bisa memimpin kita dalam doa. Doa singkat. Pesti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar berkati kami. Amin. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Westi. Sudah bisa berdoa. Baik. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak kami dulu semua. Semua hadir? Hadir semua. Pakainya semua rapi ya. Semua pakai dasi, tali pinggang, apalagi pakai kaos kaki. Lengkap semua ya. Topi ada, tapi dikasih di dalam laci ya. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Baik, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila kepada anak-anak kami. Kami mohon untuk berdiri di tempat. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, pada hari kami topik pembahasan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai air. Air. Di sini karena kita tidak ada buku siswa, karena di sekolah kita tidak ada buku siswa, di sini sudah sambil kita lihat, di sini ada buku tema yang mengenai air. Sebelum kita mau masuk pada topik pembicaraan, Ibu mau bertanya. Menurut anak-anak kami, air itu kegunaannya untuk apa? Minum, Untuk diminum, itu dulu ya kita. Untuk mandi, apalagi? perhiasan, Memasak, cuci pakaian. Jadi kegunaan air bagi kita di dunia ini sangat banyak. Apa yang terjadi ketika air tidak ada? kehausan, Haus. Tanaman bisa mati. Jadi itulah kegunaan daripada Air. Baik. Untuk memperdalam pemahaman anak-anak kami mengenai air,
ayo luar biasa ya. Air, bumi, dan matahari. Alam Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Di Indonesia dikenal dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Matahari bersinar sepenuh tahun. Tanah, air, dan matahari berguna bagi kehidupan manusia. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Oke, luar biasa. Dari bacaan yang sudah kita bacakan ini, di situ kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk saat ini, saat yang ada kita pada saat ini, musim apa yang ada? Musim hujan sedang turun derasnya. Efek juga karena ada hujan, berefek juga kepada kita kalau hujan turun terus menerus. Baju kita tidak bisa kering, apa-apa kita tidak bisa keluar dari rumah. Pergi ke warung beli ini, pergi ke sekolah menjadi halangan bagi kita ketika hujan turun terus menerus. Jadi ada juga efek atau akibatnya kepada kita jika air itu, hujan itu turun terus menerus. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di sini sudah Ibu bawakan beberapa benda-benda yang ukurannya berbeda-beda. Masing-masing kelompok nanti Ibu minta untuk ke depan untuk mengambil di mana yang lebih besar daripada gambar yang sudah saya kasih ini. Dari kelompok ini silakan ambil mana gambar yang paling besar. Dari kelompok ini, temukan di mana yang paling besar. Oke, ayo. Dari kelompok sini sana. Satu orang, ayo. Dari kelompok sini satu orang, dari kelompok ini satu orang. Ambil. Satu orang. Oke, dari sini. Oke, ambil. Oh, oke, baik. Silakan ambil. Oke, baik. Silakan duduk. Sudah. Ini juga contoh yang paling dekat yang sudah Ibu bawa. Jadi dari yang sudah anak-anak kami ambil benda itu merupakan benda yang tertinggi dari kelompok ini tadi kita bandingkan dengan yang masih tertinggal. Benarkah bahwa benda yang diambil si Aksa lebih tinggi? Benar ya? Benar. Dari benda yang diambil si Dian, mana lebih tinggi yang diambil si Dian? Iya, benar. Dari yang diambil kelompok ini tadi ya, A. Berarti yang diambil dari kelompok sini jawabannya benar. Di sini juga di depan sudah dibawakan ada cangkir air dan ada juga gelas di sini. Mana yang lebih tinggi di sini? Cangkir air. Oke, luar biasa. Akan bisa membandingkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Luar biasa. Kita lanjutkan. Setelah kita menentukan atau menemukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, kita lanjutkan sekarang. Silakan anak-anak kami menggambar binatang yang ada di dalam air. Binatang yang ada di dalam air. Setelah nanti digambar itu mau lihat, bandingkan mana gambar yang lebih panjang, mana gambar yang lebih pendek. Ayo, satu-satu dari satu kelompok. Dari sini, satu dari sini. Ayo. Gambar apa? Hewan yang ada di dalam air. Misalnya ada belut, ikan, kepiting, apa hewan apa yang ada di dalam air.
Itu sudah. Dari kelompok ini sudah siap. Walaupun tidak terlalu terang, tidak terlalu terang ya. Tidak terang. Oke, sudah? Dari kelompok ini ya. Dan sudah? Dari kelompok ini sudah? Ini ya. Oke. Dari kedua gambar ini, mana gambar yang paling besar di sini? Ini anggap saja ini A, ini B. Mana gambar yang lebih besar? Gambar A. Berarti ini yang lebih besar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita bandingkan dengan gambar ini. Anggap ini A, ini gambar B. Mana yang lebih besar? B. B apa A? A. Gambar ini A, ini B. Gambarnya begini ya, karena ini gambar ikan. Mana lebih besar? Gambar A. Jadi gambar A. Luar biasa ya anak-anak kami. Tepuk tangan dulu. Bisa kita simpulkan bahwa kegunaan air di muka bumi ini sangat berarti. Kalau tidak ada air, manusia bisa-bisa saja mati. Mengapa tadi kita kaitkan dengan benda-benda yang lebih tinggi, dan yang lebih rendah? Bisakah anak-anak kami memikirkan bagaimana kalau misalnya curah hujan itu lebih tinggi daripada kemarau? Akibatnya kepada kita sangat fatal. Misalnya seperti hari ini kita bisa tertawa untuk masuk ke sekolah. Jadi bisa kita bandingkan perbandingannya. Baik, sejauh demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita pulang, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Dari laki-laki. Yang tadi pembukaan dari perempuan. Nah,